Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini izinkan saya, Saprudin, akan menyampaikan tutorial bagaimana cara menginput rencana hasil kerja pada SKP online BKN tahun 2023. Yang pertama-tama yang perlu dipersiapkan adalah perjanjian kinerja kita selaku ASN, yang kedua adalah tupoksi kita, yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah username dan password dari MySub kita masing-masing. Jadi hal itu yang perlu kita persiapkan sebelum kita menginput SKP online BKN tahun 2023. Baik, kita langsung saja tanpa berlama-lama kita ketik kinerja BKN, maka akan muncul seperti ini kinerja. Langsung kita klik kinerja. Selanjutnya kita login. Saat ini saya mencontohkan, saya menggunakan login salah satu pegawai RSUD Hamba. Masukkan username-nya, kemudian password, dan kita langsung sign in. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasi. Yang pertama, pastikan dulu bahwa profil kita udah benar. Maka kita klik profil. Di sini ada data pribadi, data atasan, list pegawai satu unit kerja, dan list pegawai. Yang kita lihat data pribadi dulu. Di sini nama Ibu Rina Risawati, dokter ahli utama, gelar DRG, hajah, betul pegawai. Seksi pelayanan medis, unit kerja bidang pelayanan, RSUD Hamba. Nah, di sini untuk data pribadi sebenarnya sudah benar, tetapi untuk unit kerjanya salah dengan unit kerja atasan. Karena RSUD Hamba sekarang sudah menggunakan SOTK yang baru. Nah, kalau ini kita klik, ini masih menggunakan SOTK yang lama. Jadi kalau kita klik data atasannya, maka data atasannya kosong, nggak ada. Nah, maka kita klik data kembali, data pribadi, kita edit. Untuk merubah ini, untuk merubah unit kerja ini, kita edit di edit profil. Edit profil, di sini kita ketik kembali seksi pelayanan medik. Ibu Rina ini adalah dokter gigi di Rumah Sakit Hamba, dia di bawah seksi pelayanan medik. Maka ini yang kita pilih, ini SOTK yang baru, seksi pelayanan medik. Kita oke-kan. Nah, setelah kita oke-kan, kita lihat kembali apakah muncul data atasan. Maka kita klik data atasan. Nah, ini sudah muncul data atasan, yaitu data atasannya adalah Dr. Desi. Nah, kita kembali ke data pribadi. Nah, ini udah benar, data pribadi udah benar, data atasan udah benar. Ketika data pribadi dan data atasan sudah benar, maka kita lanjut ke SKP. Kita klik yang di ujung, SKP. Kita klik SKP. Hal yang pertama adalah kita klik tambah periode. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa periode pembuatan SKP itu adalah periode awalnya tanggal 1 Januari 2023 dan periode akhirnya adalah tanggal 31 Desember 2023, dan SKP ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya kita oke-kan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, periode 1 Januari 2023, 31 Desember 2023, status draft. Statusnya masih draft, artinya masih dalam pembuatan. Nah, selanjutnya kita klik detail SKP. Nah, setelah kita klik detail SKP akan ada tampilan seperti ini. Ada hasil kerja utama, tambahan, dan ada perilaku kerja. Nah, untuk utama dan tambahan ini masih kosong karena kita belum mengisi. Nah, bagaimana mengisinya? Caranya adalah kita klik tambah RHK. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebelum kita menginput SKP online, pastikan atasan kita sudah menginput SKP dahulu. Jadi artiannya
Pembuatan SKP online ini didahului oleh atasan. Tidak mungkin seorang kepala seksi bisa membuat SKP kalau kepala bidangnya belum membuat SKP. Begitupun seorang staf tidak akan bisa membuat SKP kalau kasihnya belum membuat SKP. Karena apa? SKP ini kita mengintervensi rencana hasil kerja atasan kita. Nah, begitu. Nah, di sini saya lihat, saya contohkan, ini sudah diisi atasannya, maka kita klik di ujung, akan muncul pilihan rencana hasil kerja atasan yang bisa kita intervensi. Nah, Ibu Des ini mencontoh dia mengambil satu RHK atasannya, yaitu tersedianya laporan pelayanan medis RSUD Hamba. Maka kita klik, jenis RHK-nya apa? Jenis RHK-nya utama. Karena ini tugas fungsional dia, jadi ini menjadi tugas utama dia. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, untuk kalimat rencana hasil kerja harus sebaiknya menggunakan kata-kata yang berorientasi hasil. Kata-kata yang berorientasi hasil. Nah, kata-kata yang berorientasi hasil itu seperti kalimat terlaksananya, tersedianya, dan sebagainya, atau meningkatnya, seperti itu. Hindari kata-kata yang berorientasi kerja, seperti melaksanakan, membuat, dan sebagainya. Jadi sebaiknya menggunakan kata-kata yang berorientasi hasil. Nah, di sini saya contohkan satu RHK, Ibu Desi, Ibu Rina, karena dia dokter gigi, maka satu RHK-nya adalah terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Hamba. Saya contohkan seperti itu. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan muncul satu RHK sudah. Nah, sudah muncul ini RHK pimpinan yang kita intervensi, ini rencana hasil kerja kita yang kita buat. Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Hamba. Selanjutnya tugas kita apa? Kita tambah indikator. Kita klik tambah indikator. Untuk indikator ini ada aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Maka yang kita pilih pertama adalah aspek kuantitas. Nah, ketika aspek kuantitas, indikatornya apa? Maka aspek kuantitas akan berhubungan dengan jumlah atau angka. Maka di sini dibuat, contohnya saya contohkan, jumlah laporan atau logbook pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Targetnya berapa? Karena ini kegiatan bulanan dan ini akan disampaikan setiap bulan, maka targetnya adalah 12 laporan. Selanjutnya di-OK-kan. Nah, selanjutnya sudah muncul satu aspek kuantitas. Maka kita tambah lagi indikator, kita mengambil aspek kualitasnya. Aspek kualitasnya apa? Ketika kita bicara aspek kualitas, maka kita akan bicara mutu. Mutu bicara kesesuaian dengan standar. Maka di sini kita buat kesesuaian laporan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan standar. Targetnya berapa? 100%. Selanjutnya kita OK-kan. Sudah dapat dua aspek, kuantitas, kualitas. Selanjutnya kita tambah lagi indikator, kita mengambil aspek waktu. Nah, aspek waktu ini berapa? Karena ini kegiatan bulanan dan dilaporkan bulanan, maka di sini kita bicaranya waktu penyelesaian. Maka di sini kita klik waktu. Oke, waktu penyelesaian laporan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Hamba. Targetnya berapa? Karena ini tiap bulan dan ini berlangsung selama 1 tahun, maka targetnya adalah 12 bulan. Nah, sudah selesai satu RHK. Kita bisa menambahkan RHK kembali, rencana hasil kerja kembali. Kita lihat apakah tugas atasan kita yang masih bisa kita intervensi. Jadi saya rasa seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan singkat mengenai bagaimana menginput rencana hasil kerja kita. Intinya, rencana hasil kerja staf harus mengintervensi rencana kerja pimpinan. Demikian. Nah, setelah semua sudah selesai,
maka selanjutnya kita dapat mengajukan SKP kepada pimpinan. Dengan cara apa? Dengan cara kita klik ajukan SKP. Selanjutnya setelah diajukan SKP seperti ini, kita klik tanda OK, tombol OK. Nah, secara otomatis maka status SKP kita sudah berubah dari draft menjadi pengajuan. Nah, ketika pengajuan ini nanti, selanjutnya nanti pimpinan kita akan menyetujui. Setelah disetujui oleh pimpinan kita, maka status SKP ini menjadi persetujuan. Setelah kita status SKP persetujuan, maka kita baru bisa mencetak SKP tahunan kita. Kita cetak di sini, kita buat, karena SKP itu dicetak di awal tahun, maka kita ambil di bulan Januari, tanggal 2 Januari 2023, lokasi kita contohkan kita di Muara Bulian. Selanjutnya kita klik OK. Maka secara otomatis nanti akan muncul tampilan SKP kita dan selanjutnya akan bisa kita print. Demikian saya dapat saya sampaikan, lebih kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.